Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tugas-tugas yang sudah jenengan kumpulkan semuanya, yang nantinya tugas itu akan kita gunakan untuk nilai UAS. Jadi yang tidak ngirim dan tidak mau mengerjakan ya pasti akan saya kosongi seperti itu. Terus kita di sini akan membahas yakni korelasi, komparasi, sama regresi linier sederhana. Nanti jenengan bisa mencocokkannya sendiri. Nanti tugas atau tugas yang jenengan kirimkan itu nanti termasuk yang korelasi atau komparasi atau regresi linier sederhana. Oke. Untuk korelasi itu judulnya biasanya untuk mengetahui hubungan atau mengkorelasikan seperti itu. Contoh yang ada ini punya siapa ya? Bentar. Tidak ada namanya. Punya Mbak Walia. Contoh studi korelasi antara pengetahuan siswa dengan nilai ujian praktek pelajaran PAI. Nah, ini ada kata-kata studi korelasi. Itu juga termasuk nanti masuknya di uji korelasi ini. Nah, terus langkah-langkah untuk menguji korelasi itu apa saja? Pertama, daya prasyaratnya uji korelasi adalah jenengan harus menguji normalitas, kedua linearitas, seperti itu. Nah, terus setelah dua-duanya diuji, baru masuk ke uji yang namanya uji korelasi. Ini bagi yang judulnya untuk mengetahui hubungan yang korelasi. Terus uji korelasi itu juga ada dua. Yang pertama ada yang parametrik pakai person atau produk momen. Yang kedua adalah non parametrik. Terus kita pakai yang mana? Tergantung uji prasyarat kita. Kalau uji prasyarat kita normal dan linear, kedua-duanya atau data kita normal dan linear, maka kita menggunakan uji parametrik. Kalau salah satu data kita mungkin tidak normal atau mungkin tidak linear atau tidak normal dan tidak linear, kita pakai yang non parametrik atau rank Spearman seperti itu. Jadi nanti yang tugasnya atau judulnya korelasi atau hubungan itu bisa menggunakan ini uji korelasi ya. Terus selanjutnya adalah komparasi atau membandingkan. Contoh judul yang ada itu ini punya siapa ini? Punya Mas Dava. Judulnya adalah studi komparasi antara peserta didik laki-laki dan perempuan dalam bidang kepramukaan. Jadi ini nanti pakai rumus yang komparasi. Seperti korelasi, komparasi juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama uji normalitas, kedua adalah uji homogenitas. Seperti itu. Kalau korelasi normalitas sama linearitas, kalau komparasi uji normalitas sama uji homogenitas. Terus baru menginjak uji komparasi. Ya. Ini ada dua juga, persis sama yang korelasi, ada parametrik sama non parametrik. Kapan waktu menggunakan parametrik dan kapan waktu untuk menggunakan non parametrik? Untuk menggunakan non uji yang parametrik ini atau uji T independen, itu datanya harus dua-duanya normal dan homogen. Data kita itu harus normal dan homogen. Apabila data kita cuma normal dan tidak homogen, maka kita harus pakai uji non parametrik kayak gitu, persis sama yang korelasi seperti ini tadi. Terus selanjutnya adalah uji regresi linier sederhana. Ini adalah
uji untuk mengetahui suatu pengaruh. Contoh judulnya ini ada. Bentar dulu ini. Pengaruh pembelajaran HOTS atau HOTS terhadap minat belajar anak usia dini. Ini biasanya untuk uji regresi linear sederhana itu semuanya di depannya ada kata-kata pengaruh. Jadi nanti teman-teman semuanya yang judulnya depannya ada pengaruh media pembelajaran, pengaruh model pembelajaran, atau pengaruh apalah. Kemarin itu banyak sekali yang pakai judul pengaruh atau judul yang mengarah ke regresi linear sederhana. Itu ada 3 poin yang harus diperhatikan, seperti korelasi, komparasi. Regresi linear sederhana itu juga ada syaratnya juga. Dan ini pertama, data kita harus normal, data kita harus linear, dan tambah satu lagi, data kita harus homoskedastisitas. Apabila salah satu dari 3 ini tidak terpenuhi, maka dengan sangat terpaksa data kita harus dirubah. Beda kalau yang korelasi sama komparasi. Jika data kita syaratnya salah satu tidak terpenuhi, maka data kita bisa menggunakan uji non parametrik. Kalau regresi linear sederhana itu tidak bisa. Data kita harus normal, data kita harus linear, dan data kita harus homoskedastisitas. Kalau ketiganya ini terpenuhi, baru bisa menginjak ke uji selanjutnya, yakni uji regresi linear sederhana, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan bagi judul yang depannya ada pengaruh kayak gitu, pengaruh kayak ini, pengaruh pembelajaran HOTS atau pengaruh model apa, semua judul yang berawalan pengaruh, nanti jenengan pakai uji regresi linear sederhana. Dan saya ulangi lagi, apabila data jenengan salah satu dari 3 ini kok tidak terpenuhi, berarti tidak bisa diuji regresi linear sederhana. Terus langkahnya apa biar bisa diuji? Data kita harus kita rubah. Harus kita rubah biar data kita bisa normal, bisa linear, dan bisa homoskedastisitas, seperti itu. Itu regresi linear sederhana. Memang kalau yang komparasi sama korelasi ini enak. Jika data kita tidak normal, tidak linear, tidak normal, tidak homogen, kita bisa menggunakan uji non parametrik. Tapi kalau regresi linear sederhana itu tidak bisa. Data kita harus normal, harus linear, dan homoskedastisitas, seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.